Thalib ini atau paman-paman Nabi itu ada yang meninggal sebelum Nabi yang mulia mendapatkan wahyu, diangkat menjadi Nabi dan Rasul, dan ada yang masih hidup. Artinya sebagian paman Nabi mendapati kenabian dan kerasulan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, di antara yang mendapati kenabian atau hidup setelah Nabi yang mulia diutus menjadi Nabi dan Rasul itu ada 4. Yang pertama Abu Lahab, yang kedua Abu Thalib, yang ketiga Al-Abbas ibn Abdul Muttalib, dan yang keempat Hamzah ibn Abdul Muttalib. Dari 4 ini Pak, 2 itu memusuhi dan 2 masuk Islam. Nah, 2 paman Nabi yang tidak masuk Islam ini ada yang keras permusuhannya Pak. Itu Abu Lahab. Ya, Abu Lahab itu keras permusuhannya. Yang kedua tidak masuk Islam tetapi tidak memusuhi, justru membela gitu. Tetapi membelanya paman Nabi ini bukan karena keimanan, tapi karena fanatik kesukuan saja. Siapa namanya? Abu Thalib. 2 yang mendapatkan hidayah, yang beriman itu yang pertama Hamzah, yang kedua Al-Abbas ibn Abdul Muttalib. Al-Abbas ibn Abdul Muttalib. Hadirin sekalian, Hamzah ini kedudukannya sangat agung dan mulia di sisi Nabi. Ini sebelum mendapatkan hidayah. Kenapa? Karena memang Hamzah ini walaupun paman Nabi Pak, tetapi usianya itu tidak jauh beda. Hampir sebaya lah. Hanya beda beberapa bulan saja gitu. Ini usia siapa? Usia Nabi dengan Hamzah. Bahkan Hamzah ini juga saudara sepersusuan. Ya. Ini biasa suka ada hubungan emosional yang dekat. Kemudian Hamzah ini juga di samping pamannya, saudara sepersusuan, teman mainnya Pak. Nah, hanya Hamzah ini tidak peduli dengan urusan orang-orang Quraisy lah. Ya, jadi dia nggak mau tahu. Awalnya bukan orang yang agamis gitu lah istilahnya itu. Ya, orang biasa aja tidak terlalu tertarik Pak. Dia lebih sibuk menyalurkan hobinya. Apa hobinya itu? Berkelahi. Nah, ini unik ini. Hobinya berkelahi Pak. Ya, jagoan ini. Dan berburu. Ya, kata Ibnu Hisham dalam kitab sirahnya, itu kitab yang meringkas sirah Ibnu Ishaq yang tebal sekali. Beliau menyampaikan Hamzah ini berburunya berbeda dengan yang lain Pak. Langka gitu. Jadi kalau yang lain berburu apa? Biasanya berburu apa Pak? Ayam. Berburu ayam. Ya. Ini Hamzah ini hobinya berburu singa. Nah, ada yang begitu Pak. Sekarang ada yang hobinya berburu singa ya. Maka dia sering mengenakan mantel dari kulit singa itu. Ya. Maka dulu disebutnya Asadu Quraisy, singanya Quraisy. Setelah masuk Islam diberikan gelar oleh Nabi Asadullah, singanya Allah. Terkenallah Hamzah. Orangnya tidak banyak bicara Pak. Ya, tapi kalau sekalinya marah tuh semua tahu bagaimana ya dampaknya gitu. Itu Hamzah. Ada hubungan dekat dengan Nabi yang mulia. Bahkan ketika Nabi yang mulia memutuskan untuk menikahi Khadijah, itu Hamzah punya peran penting.
Kan nggak jauh beda usianya Pak dengan Nabi yang mulia ini. Intinya dekat, ada hubungan dekat. Kan kadang-kadang kita dengan saudara, dengan paman juga nggak semua dekat, betul tidak? Tapi ada yang dekat gitu kan. Nah Nabi itu dekat dengan Abu Thalib dan dengan Hamzah, dekat sekali Pak. Ya, dekat sekali. Makanya ketika nanti Hamzah terbunuh, bahkan terbunuh syahid, setelah syahid itu dikoyak perutnya kan, dibelah dadanya oleh Hindun. Oh Nabi itu luar biasa sedihnya Pak, menangisnya luar biasa Nabi itu. Bahkan Nabi tidak pernah melupakan sosok pembunuh Hamzah, sekalipun yang membunuh Hamzah Wahsy sudah masuk Islam. Kata Nabi yang mulia, kamu jangan perlihatkan wajahmu ya, kalau kamu hadir di hadapanku di majelis Nabi itu, kamu di belakang lah. Jangan memperlihatkan di depan gitu. Aku nggak bisa melupakan pamanku. Setiap ingat pamanku, aku ingat wajah kamu katanya. Udah, kamu di belakang saja. Bukan dendam, bukan Pak. Hanya kan kadang-kadang begitu ya. Nabi ingin sudah kamu di belakang saja. Ini menunjukkan kedudukan Hamzah ibn Abdul Muttalib. Jadi Hamzah termasuk tokoh muda yang disegani di Mekah. A'azzu fatan fi Quraisy wa asyaddu syaqimah. Jadi orang yang terkenal ya. Kan beberapa anak muda di tokoh Quraisy ini yang terkenal Pak, ketokohannya dan pengaruhnya itu, bahkan kehebatannya. Dulu yang hebat itu orang yang pandai berkelahi gitu kan, orang yang punya keahlian berpidato, orator, dan yang banyak harta. Nah itulah orang-orang yang disegani dulu begitu. Nah Hamzah termasuk satu di antara kriteria itu kan, orang yang ditakuti gitu. Harta tidak banyak, tapi nasab mulia dan dia punya keahlian dalam bela diri gitu. Nah ini nanti Hamzah ini di atas orang-orang yang ahli bela diri di Mekah itu. Semuanya segan kepada Hamzah. Siapa yang terkenal? Umar bin Khattab. Siapa lagi Pak? Ada Amr bin As, Khalid ibn Walid, Ikrimah ibn Abu Jahal, dan Safwan ibn Abu Umayyah. Nah ini pendekarnya lah gitu, pendekarnya Quraisy. Sekarang memang disiapkan oleh orang tuanya menjadi pengganti mereka nanti gitu. Jadi mereka itu hampir sebaya usianya. Ya, nah kembali kepada Hamzah. Nah hadirin sekalian, bagaimana kisah Islamnya Hamzah? Menarik Pak. Disebutkan di dalam kitab-kitab Sirah Nabawiyah dan juga kitab-kitab yang membahas tentang biografi Nabi. Kalau dulu namanya Al-Maghazi, kalau sekarang namanya Sirah Nabawiyah. Jadi dulu kitab-kitab yang membahas Sirah Nabi itu Al-Maghazi namanya. Itu tentang Sirah Nabi. Artinya porsi pembahasan perang-perang Nabi lebih banyak, tapi disebutkan juga. Yang sekarang juga masih begitu Pak polanya ya. Ya kembali disebutkan bahwasannya suatu hari Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam itu dicaci maki, dihina, dikata-katai Pak dengan sangat kasar oleh Abu Jahal. Ya. Luar biasa itu. Ya. Kenapa? Ya orang-orang kalau sudah mengajak baik-baik tidak digubris, ditawarkan harta tahta wanita tidak juga, ya kan? Pengikutnya dihabisi. Sekarang tokohnya langsung yang diserang gitu. Itu siapa? Abu Jahal. Dan mereka tahu siapa Nabi Muhammad. Ini orang yang mulia nasabnya, bahkan mereka mengenal seperti apa kemuliaan akhlaknya gitu. Sampai mereka memberikan gelar Al-Amin kan? Itu mereka sepakat itu. Nggak ada celah lah untuk meragukan kemuliaan akhlak Nabi, kecuali karena Nabi membawa ajaran Islam saja kan, di sana saja mereka bencinya. Tapi secara pribadi itu nggak ada celah Pak. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Nah ini pelajaran buat kita, terutama buat kami para dai Pak. Ya, yang membawa Islam, yang mengajarkan Islam, berdakwah. Terbayang kalau sosok yang membawa Islam bermasalah gitu. Sosok yang mulia saja Pak, itu pasti akan dibully, betul tidak?
akan dicari celahnya untuk dijatuhkan gitu. Yang jangan sampai itu mereka benci kepada Islam bukan karena Islam, itu karena perilaku pembawa Islamnya. Ini bahaya. Ya. Nah, Nabi yang mulia nggak ada celah Nabi itu. Semua sepakat. Dihina, dicaci maki oleh Abu Jahal. Nah, peristiwa itu terjadi di Bukit Sofa. Nah, di sana itu ada budak Abdullah bin Jad'an. Abdullah bin Jad'an ini tokoh dari klannya, ya, klannya Abu Jahal, sama Bani Makhzum. Ada namanya Abdullah bin Jad'an, dan dia punya banyak budak, dan dia terkenal orang yang sangat dermawan, Pak. Abdullah bin Jad'an ini, dia orangnya senang mendamaikan kalau ada permusuhan, tapi dia nggak masuk Islam. Ya, jadi ada orang-orang yang baik sekali di masa jahiliyah, dia nggak masuk Islam. Ya, tapi tidak memusuhi juga, tidak. Seperti Hakim At-Ta'i, dia orang dermawan. Nah, sama sebagaimana Abdullah bin Jad'an. Ya, sehingga Abdullah bin Jad'an ini kalau dia menjamu tamu, Pak, nggak main-main, Pak. Itu bisa ratusan orang, dia memotong ratusan kambing, dijamu gitu. Itu orang Arab tuh begitu. Mereka merasa terhormat ketika bisa menjamu. Sampai sekarang begitu, Pak. Itu budaya mereka begitu. Ditambah ketika masuk Islam, Islam sampai kepada mereka, tambah mereka luar biasa dan memuliakan tamu gitu. Itu namanya al-karam. Pokoknya aib kalau tidak menjamu tamu. Kalau tamu datang nggak dijamu itu aib buat mereka, Pak. Jadi besar-besaran menjamunya. Nah, Abdullah bin Jad'an orang tidak bertamu, tapi dia sengaja membuat tempat, bikin tenda gitu. Itu hampir setiap hari, bayangin, Pak. Dijamu orang-orang yang kurang itu. Makanya dia tokoh, ya. Tetapi sayang dia tidak masuk Islam. Dan Nabi yang mulia pernah menyampaikan ketika berusia 20 tahun Nabi itu ikut perjanjian damai di rumah Abdullah bin Jad'an ketika terjadi kezoliman di Mekah gitu. Umumnya di Mekah ketika terjadi kezoliman, Pak, mau salah mau benar pasti dibela mati-matian gitu. Tetapi dalam kejadian ini, ya, itu orang-orang kafir Quraisy itu mereka sepakat kita akan bela yang terzolimi. Yang punya ide itu pamannya Nabi, ya, pamannya Nabi Az-Zubair, tapi dia meninggal sebelum Nabi mendapatkan wahyu. Maka Nabi pernah menyampaikan, seandainya aku diundang kembali untuk berbicara masalah perdamaian gitu, membela orang yang tertindas di rumah Abdullah bin Jad'an setelah masuk Islam, aku akan datang. Dan aku sangat senang dengan hal seperti itu. Nah, nanti Aisyah pernah bertanya, ya Rasulullah, di mana tempatnya Abdullah bin Jad'an di akhirat nanti? Ini Aisyah bertanya, Pak. Saking terkenalnya gitu, siapa? Abdullah bin Jad'an. Sebab jadi apa? Jadi masal. Jadi sosok yang dikenang gitu karena kebaikannya. Nabi menegaskan, finnar, di neraka, kata Nabi yang mulia, Pak. Kaget Aisyah kan? Ya Rasul, dia orang baik ya Rasulullah. Dia orang baik ya Rasulullah. Dia orang yang banyak menjamu tamu. Kata Nabi yang mulia, iya benar, tapi dia tidak mau beriman kepada Allah dan kepadaku. Tapi dia tidak memusuhi engkau. Aisyah, kata Nabi yang mulia, kamu tidak akan ditanya nanti di akhirat. Ya wajar kan? Kadang kita suka begitu mungkin. Sebagian kita, aduh tetangga saya baik sekali ya. Masa sih? Nah, suka begitu tuh. Dia bukan muslim, masa nanti kalau nggak masuk Islam di neraka ujungnya gitu ya. Kasihan bener ya. Allah nggak adil. Hati-hati. Nabi itu menegur Aisyah, kamu nggak akan ditanya wahai Aisyah gitu. Ya, nggak akan ditanya, Pak. Tentang perbuatan orang, justru kamu yang akan ditanya. Artinya apa? Ya begitulah Allah buat aturan main.
Kita kan melihat baik begitu ya. Melihat baik itu orang karena sering menjamu tamu itu kan. Tetapi kezaliman dia itu sudah sampai kepada dia tidak mau beriman kepada Allah, dia berbuat dosa besar, kesyirikan, menyekutukan Allah. Dosa besar itu kata Nabi yang mulia. Kata Nabi, kamu nggak usah bersedih, kamu nggak akan ditanya gitu, nggak akan ditanya. Ya. Nah kembali, jadi ada budaknya Pak, dia melihat, wah dia nggak terima juga kan, saking ini luar biasa nih, padahal kafir juga ini. Cik orang mah teng-tengan ini menghinanya gitu udah keterlaluan banget. Kan dia udah sering juga mendengar Abu Jahal menghina Nabi, tapi ini keterlaluan Pak. Dikata-kata, dicaci, dimaki, tapi Nabi tidak membalas. Nabi diam saja. Maka ada sebuah riwayat sampai kemudian dipukul kepala Nabi itu. Ya. Dasar gitu kan gitu ya. Kamu nih penyebab Mekah seperti ini, dipukul kepala Nabi. Nabi diam saja Pak. Coba gimana orang baik dibegitukan. Lewatlah Abu Jahal masuk ke Masjidil Haram. Dia kumpul bersama kawan-kawannya. Tidak begitu lama Hamzah lewat, baru berburu Pak. Dia bawa busur. Begitu lewat si budak Abdullah bin Jadad ini, wah ini kesempatan. Dia langsung bicara kepada Hamzah. Ya Hamzah, kemari katanya. Kenapa? Barusan ya keponakan kamu. Siapa? Muhammad. Nah, kenapa Muhammad? Dicaci maki oleh Abul Hakam. Nah, ini kan dia mengira Abul Hakam, Pak. Abul Hakam mencaci maki Muhammad, keterlaluan, kotor kata-katanya itu. Terus gimana sikap Muhammad? Diam, tidak membalas. Waduh, kurang ajar ini. Marah dia, Pak. Benar yang kamu sampaikan, benar. Langsung mau masuk ke rumah dia putar balik tuh. Dia masuk ke Masjidil Haram, dia tawaf dulu. Nah, itu tawaf itu biasa Pak. Sudah ada sebelum ada perintah haji, sudah ada. Cuman dengan kaifiat tata cara yang bercampur dengan kesyirikan gitu lah. Sudah ada kan, ibadah haji sudah ada dari zaman Nabi Ibrahim itu. Beres tawaf, langsung dicari Abu Jahal Pak. Pas ketemu, ditunjuk langsung, kamu kurang ajar ya. Sudah ngata-ngatain keponakanku. Sini kamu. Dipukul pakai busur Pak. Ngomong coba dipukul pakai busur, darah tuh ngucur. Semua tuh tegang gitu kan. Apa kata Hamzah? Kamu kurang ajar. Berani sekali kamu mencaci maki keponakanku. Dengar ya. Wa ana ala dinihi. Nah ini Pak keceplosan ngomong begitu. Kamu berani sekali mencaci maki, menghina keponakanku Muhammad sementara aku berada di atas agamanya. Padahal belum masuk Islam. Ngomong begitu ya, refleks saja gitu. Kau menghina Muhammad, kurang ajar kamu. Siapa Muhammad itu? Wa ana ala dini, sementara aku ini berada di atas agamanya. Tegang semua Pak. Jadi mau melawan kan, kata Abu Jahal, nggak usah. Memang benar tadi aku sudah menghina, tapi aku sudah puas katanya. Aku sudah keluarkan unek-unek, aku sudah menghina Muhammad. Nggak apa-apa, memang aku yang salah. Biarkan Hamzah. Ya, nggak ada yang berani Pak. Hamzah pulang tuh, loh tadi aku bicara apa gitu. Kaget juga Hamzah kan. Semalaman nggak bisa tidur Hamzah Pak. Memikirkan yang dia ucapkan. Wa ana ala dini. Aku berada di atas agama Muhammad. Gelisah. Keesokan harinya maka Hamzah datang ke rumah Al-Arqam ibn Abil Arqam ya. Jadi waktu itu Nabi yang mulia masih mendakwai para sahabat di rumah Al-Arqam ibnu Abil Arqam. Pas datang dan Hamzah menceritakan kejadian tadi ya, maka Nabi yang mulia mengajak Hamzah masuk Islam. Nabi itu sudah sering ngajak masuk Islam, tapi Hamzahnya itu tidak mau gitu. Ya sudah, biarkan saja. Diajak lagi sampai kemudian ini Hamzah yang datang sendiri kan. Dalam sebuah riwayat disebutkan, Ibnu Ishaq menyampaikan Nabi mengusap dadanya Hamzah, didoakan oleh Nabi yang mulia dan dilapangkan dadanya. Maka Hamzah menyampaikan keislamannya, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu annaka rasulullah. Masuk Islam Pak. Wah senang sekali tuh orang-orang
kaum muslimin, para sahabat di rumah Al-Arqam Ibnu Abil Arqam. Ini Hamzah ini masuk Islam ya pada bulan Dzulhijjah tahun ke-6. Ya, tahun ke-6 setelah kenabian. Ketika sebagian muslimin hijrah di mana, Pak? Di Habasyah kan. Sudah kita bahas di Habasyah. Itu nggak banyak nih, nggak banyak para sahabat yang ada di Mekah. Dia masuk Islam. Hadirin sekalian, maka dampak dari Islamnya Hamzah luar biasa. Hadirin sekalian, ketika Hamzah masuk Islam, orang-orang Quraisy sadar bahwa posisi Rasulullah, kaum muslimin semakin kuat dan bertahan, dan bahkan Hamzah akan membelanya. Karena itu mereka mulai mengurangilah tindakan menyakiti Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Rasanya berani sekali, Pak. Ya, Hamzah itu termasuk yang dibina di rumah Al-Arqam Ibn Abil Arqam walaupun tidak lama. Kenapa? Karena nanti 3 hari setelah Islamnya Hamzah, Umar pun masuk Islam. Coba ini jaraknya, Pak, ya, Masya Allah. Umar pun masuk Islam. Ini 2 orang ini kan luar biasa, Pak, ketokohannya gitu. Hadis ini luar biasa. Ketika ada sahabat yang menyampaikan, coba kira-kira Umar masuk Islam enggak? Wah, enggak bakalan. Nah gitu. Oh ya, taruhan. Ya enggak bakalan Umar masuk Islam. Ini saking bencinya Umar kepada Islam, kepada kaum muslimin. Kalau Hamzah kan tidak benci, Pak. Orangnya cuek saja, kurang begitu agamis lah, ya, biasa aja gitu kan. Ya. Makanya orang-orang Quraisy juga membiarkan awalnya